Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih pelanggaran dalam organisasi? Contoh nih, kalau kita tidak mengerti garis koordinat, maka kita akan semaui sendiri gitu melakukan aktivitas atau bergabung dalam sebuah organisasi. Contoh misalkan wali kelas meminta tolong kepada ketua kelasnya sama sekretaris bendahara di kelas tersebut, tolong ya nak, tengok si ini misalkan temennya yang sedang sakit karena ibu lagi nggak bisa gitu, kata wali kelasnya. Ditengoklah oleh ketua kelas sama sekretaris bendahara kelas tersebut. Setelah nengok, hasilnya tuh tidak disampaikan kepada wali kelas. Apa saja anak ini sakit apa gitu kan, apakah memang masih lama sembuhnya, tidak disampaikan kepada wali kelas, tapi langsung kepada kepala sekolah. Karena anak berpikir, ya wali kelas mah gak punya wewenang apa-apa, yang punya wewenang itu kan kepala sekolah gitu kan. Jadi langsung aja lah saya laporkan kepada kepala sekolah. Enggak bisa begitu, karena itu sisi negatifnya itu banyak gitu. Pertama, komunikasi kan buruk, miskomunikasi, putus komunikasi juga akan putus komunikasinya gitu. Jadi perlu seperti misalkan yang bukan ranahnya, contoh itu tadi siswa gitu. Contoh misalkan dalam lembaga tersebut, misalkan guru atau wali kelas, contoh ini mah ya, atau wakil kepala bidang itu menyampaikan laporan kepada yayasan mengenai ini kegiatan di madrasah itu seperti ini, kepala sekolahnya begini, pokoknya ngomongin hal yang sangat negatif gitu, kegiatannya gini, padahal kegiatannya sama sekali tidak mengandung negatif, positif malah gitu kan, tapi disampaikan gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi komunikasi akan buruk gitu kan. Pertama, yayasan kalau tidak bisa akan mengambil mentah-mentah laporan dari guru tersebut gitu kan. Akhirnya langsung memandang negatif kepala madrasahnya gitu kan. Akhirnya punya gitu kan, punya rencana, bahkan sudah diputuskan untuk mengeluarkan kepala sekolahnya tersebut misalkan gitu. Itu kan ada sebab gitu. Kenapa kalau terjadi seperti itu? Ya komunikasi itu akan buruk, miskomunikasi itu sudah jelas gitu kan. Dan nanti tugas utama yang wajibnya tidak dijalankan dengan baik ya. Ini mah ngajar aja jarang gitu kan, administrasi juga tidak dilaksanakan dengan baik gitu kan, terus disiplin juga kagak gitu. Ternyata dia malah melaksanakan tugas yang bukan ranahnya dia gitu, lapor ke yayasan, apa-apa langsung lapor ke yayasan gitu. Seharusnya kan kalau garis koordinasinya itu adalah kepala sekolah yang melaporkan kepada yayasan gitu. Biasanya itu kalau sudah termanage, ada rapat kerja awal tahun gitu kan, kepala sekolah dengan pengurus-pengurusnya, dan juga laporan akhir tahun, kegiatan atau perkembangan di lembaga-lembaga tersebut, itu seperti itu gitu. Jadi kalau kita mengerjakan yang bukan ranahnya, ya malah akan acak-acakan. Komunikasi guru dengan kepala tersebut nggak baik gitu kan, komunikasi kepala sekolah dengan yayasan juga nggak baik kan. Kalau misalkan laporannya yang negatif kan, jadi yayasan berpikir negatif gitu kan kepada kepala sekolah, padahal ya negatif itu kan nggak mungkin hadir dengan sendirinya, pasti dari luar informasi dari luar kita terima. Kalau memang negatif ya kita pasti akan terimanya dengan negatif gitu. Makanya dalam sebuah organisasi harus pahami garis koordinasinya. Jangan sampai kita gitu kan mengedepankan ego gitu. Padahal kalau kita mengedepankan profesional, ya kita harus jalankan tugas dan kewajiban kita sebagai guru. Apa sih tugasnya gitu kan, wali kelas apa sih, wakil kepala sekolah bidang apa sih tugasnya gitu kan, kepala sekolah tugasnya apa sih gitu kan. Semuanya mempunyai fungsi masing-masing. Sekalipun itu misalkan staf yang bagian menyiapkan makanan minuman, itu juga punya tugas yang sangat penting banget kan. Kalau misalkan guru-guru habis ngajar kehausan, tidak ada yang memberikan minum gitu kan, tidak ada staf yang menjalankan tugas di bagian itu, ya kehausan dong gitu kan. Akhirnya guru apa, keluar ke warung gitu kan. Anak-anak pas balik lagi ke kelas ternyata telat gitu 15 menit, itu kan pengaruhnya juga akan luar biasa gitu kan untuk perkembangan
atau untuk memajukan lembaga tersebut. Jadi semuanya itu punya peran dan fungsi dalam memajukan sebuah lembaga. Karena bagaimanapun yang namanya kemunduran atau kemajuan lembaga tidak hanya satu pihak. Sebenarnya kita sudah dicontohkan gitu kan oleh Nabi gitu kan. Ingat nggak kisahnya waktu perang Uhud? Perang Uhud kata Nabi sudah dibagi-bagi tugasnya. Ini ya tugasnya, kamu tetap di sini, terus kamu tetap berada di situ gitu kan, jangan turun gitu kan. Itu kan termasuk tugasnya orang-orang gitu, orang-orang muslim pada zaman waktu Rasulullah melakukan perang Uhud gitu. Tapi ternyata orang muslim pada waktu itu tergoda tergiur dengan harta rampasan perang, pada turun gitu kan, tidak mengikuti perintah gitu kan, atau tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dia sebagai muslim gitu. Akhirnya apa? Hancur gitu, kalah gitu perangnya. Ya seperti itulah gambarannya. Apalagi ada lagi gambarannya, satu lagi Muhammad Al-Fatih gitu kan. Kata Nabi, yang akan menaklukkan Konstantinopel adalah sebaik-baik panglima, sebaik-baik pasukan. Panglima itu yang mimpin, pasukan adalah yang dipimpin. Dua-duanya sebaik-baik panglima, sebaik-baik pasukan. Itu akan mendobrak ya sebuah benteng Konstantinopel yang memang pada waktu itu tidak ada yang bisa dan tidak ada yang mampu menaklukkan Konstantinopel. Tapi Muhammad Al-Fatih dan pasukannya yang sebaik-baik pasukan, sebaik-baik panglima bisa menaklukkan Konstantinopel. Sukses gitu. Kita juga sama di lembaga juga gitu. Kalau misalkan hanya kepala sekolahnya saja gitu kan, hanya staf, wali kelas atau beberapa yang memang menjalankan tugas dan kewajibannya, yang lainnya tidak menjalankan tugas dan kewajibannya, itu nggak akan bisa mencapai kesuksesan yang luar biasa gitu. Karena kesuksesan itu harus kita bangun bersama. Kita nunjuk satu jari atau kita ngangkat sesuatu dengan satu jari mungkin tidak akan kuat gitu kan. Atau misalkan kita noel gitu kan, atau nonjok sesuatu dengan satu jari, kekuatannya tidak akan sekuat dengan kita mengepalkan 5 jari ini, kita kepalkan, kita tonjok gitu kan. Ya itu tentu kekuatannya berbeda. Itu maksud istilah saja ya. Jadi kalau kita bekerja sama, bersungguh-sungguh gitu kan, menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing gitu kan, selama program-program itu tidak negatif, positif, ya jalani, ikuti, support gitu. Jangan malah dipanas-panasin gitu kan, diberikan omongan-omongan atau misalkan serpihan-serpihan negatif gitu, sehingga gitu kan komunikasi antara sekolah dengan yayasan itu akan buruk. Sebenarnya berawal itu daripada laporan-laporan guru tersebut yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Yang seharusnya fungsinya sebagai guru itu ngajar, benar-benar ngajar gitu kan, cari metode yang variatif, inovatif gitu kan, buat administrasi yang baik, itu sibuk melaporkan hal-hal yang negatif di lembaga tersebut kepada yayasan. Akhirnya komunikasi kepala dengan yayasan buruk gara-gara laporan guru tersebut. Makanya jangan sampai ngadu domba seorang guru tersebut. Karena kalau ada satu guru di sekolah atau di lembaga tersebut ada yang suka ngadu domba, yang suka fitnah, hancur lembaga tersebut ya. Karena apa kata Nabi juga ya, ini bukan masalah hancur di dunia. Orang yang suka ngadu domba, dia tidak akan mencium harum surga. Itu surga di akhirat loh, yang suka ngadu domba gitu kan. Ya, bagaimana? Karena akan merusak gitu tatanan sebuah hubungan keluarga, tatanan sebuah hubungan organisasi, tatanan sebuah hubungan semuanya gitu. Yang jadinya yang asalnya baik jadi buruk gara-gara adu domba gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.